Si koruptor MS Kaban meminta MPR gelar sidang istimewa untuk adili Jokowi. Hei Kaban, ngelindur lu. Dalam persidangan, Jaksa KPK memutar rekaman yang berisikan permintaan uang MS Kaban kepada Anggoro Wijoyo senilai $10.000 Amerika Serikat dengan dibungkus bingkisan kecil. Sementara rekaman lain berisi permintaan MS Kaban bertemu dengan Anggoro. Dua rekaman tersebut dibantah keras oleh MS Kaban dan mengaku tidak mengenal suara yang ada di rekaman itu. Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Umat, MS Kaban meminta MPR menggelar sidang istimewa untuk mengadili Jokowi. Presiden pun tak tahu kapan pandemik akan teratasi. Terkendali kata LBP, belum terkendali kata Presiden. Presiden dan opung LBP berbeda lihat situasi. Kalau begitu, apa bisa rakyat berharap hanya dengan permohonan maaf? PKMP jika gagal adalah kegagalan Presiden. MPR RI perlu sih adili Presiden, kata MS Kaban di akun Twitternya pada hari Senin 19 Juli 2021. Mantan politikus Partai Bulan Bintang PBB ini juga menilai kegagalan PPKM darurat adalah kegagalan Presiden. Sebelumnya, MS Kaban juga diberitakan sering nyinyir ke Presiden dan selalu menyuruh Jokowi untuk mundur. Dia terus meminta Presiden Jokowi untuk mengundurkan diri dan tidak usah menjadi pemimpin jika tidak bisa memberangkatkan jemaah haji. Menurutnya, ketidakmampuan itu hanya menjadi dosa jika terus memaksa menjadi penguasa. Presiden dan Menak tidak punya kemampuan berangkatkan rakyatnya sendiri. Kalau sudah tidak mampu, ngapain jadi penguasa? Hanya bikin dosa. Istikharahlah untuk resign. Kritik MS Kaban seperti dilansir dari Hope ID pada hari Minggu 6 Juni 2021. Lebih lanjut, mantan Menteri Kehutanan ini menilai keputusan pembatalan ibadah haji tahun ini tidak masuk akal. Pasalnya, Indonesia juga secara historis memiliki hubungan yang baik dengan Arab Saudi. Ia juga mengkritik Menteri Agama Yahud Khalil Khoumas tidak bermanfaat untuk umat muslim. Menurutnya, pembatalan ibadah haji tidak sesuai rukun Islam. Ini keputusan yang tidak masuk akal. Terlihat nyata Presiden Jokowi tidak memiliki sense of rukun Islam. Menak RI berkuasa tapi tidak bermanfaat untuk umat muslim, kata MS Kaban. Hubungan kultural umat muslim Indonesia dengan pemerintah kerajaan Saudi Arabia sepanjang sejarah NKRI cukup mesra harmonis. Lanjutnya, dalam kesempatan ini, MS Kaban terus memberikan kritikan tajam. Ia menyebut pemerintahan Presiden Jokowi kini justru menjalin hubungan dekat dengan negara Cina komunis. MS Kaban ini memang gemar memprovokasi. Jelas-jelas pembatalan pemberangkatan jemaah haji karena kebijakan pemerintah Arab Saudi dalam mengurangi wabah pandemi di negaranya. Tapi orang model seperti ini mana mau tahu penjelasan logis. Kasih uang suap mungkin mulutnya akan bisa diam. Kita wajib tahu siapa si MS Kaban ini sebenarnya. MS Kaban memang bukan orang baru di dunia politik. Pria kelahiran Binjai, Sumatera Utara pada 5 Agustus 1958 ini, yang juga mantan menteri di era SBY ini, adalah juga mantan pimpinan Partai Bulan Bintang dan kini berjuang di Partai Umat besutan Amin Rais. Diketahui, pria bernama lengkap Malem Sabat Kaban ini juga pernah tersandung kasus korupsi kehutanan. Kasus korupsi yang melibatkan si Kaban tersebut setelah Anggoro Wijoyo terdakwa kasus suap proyek revitalisasi sistem komunikasi radio terpadu atau disingkat SKRT di Kementerian Kehutanan terciduk KPK. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menyatakan pemberian uang dan barang dari Anggoro Wijoyo kepada MS Kaban terbukti melalui rekaman pembicaraan dan transkrip pesan singkat antara Anggoro Wijoyo dan MS Kaban. Anggoro Wijoyo terbukti memberikan uang kepada MS Kaban beberapa kali yang nilainya jika ditotal mencapai $40.000 Singapura, $45.000 Amerika Serikat, dan cek perjalanan senilai 50 juta rupiah. Uang-uang tersebut dikirimkan Anggoro Wijoyo ke rumah dinasnya, yaitu di Jalan Denpasar, Jakarta.
Beberapa kali, Anggoro Wijoyo juga dinyatakan terbukti memberikan kepada MS Kaban lift untuk gedung Menara Dakwah yang menjadi pusat kegiatan Partai Bulan Bintang. Langkah kritis si MS Kaban ini, saya yakin, punya tujuan untuk mengangkat Partai Umat agar bisa mendapat dukungan simpati dari kalangan kadrun, yaitu untuk tujuan politiknya di 2024. Di era si Kaban menjabat sebagai Menteri Kehutanan, yaitu di era SBY, MS Kaban terbukti tidak memiliki kinerja yang baik. Banyak sekali hutan-hutan yang kebakaran. Belum lagi kasus suap yang menjerat dirinya yang telah saya sebutkan di atas. Tapi emang begitulah fakta para pembenci Jokowi. Mereka tidak becus apa-apa. Kalau dikasih jabatan, selalu rakus akan materi. Selalu mengatasnamakan rakyat untuk memprovokasi. Padahal rakyat sudah pada pinter, kecuali si kadrun. Tetap rapatkan barisan, counter segala hoax serta provokasi yang disebarkan oleh musuh-musuh pemerintah. Karena tujuan mereka jelas, ingin agar pandemi ini terus berlangsung sampai kiamat. Mari kita bersama jaga Jokowi, jaga NKRI. Jayalah negeriku, jayalah bangsaku. Bravo NKRI.